Pengelolaan anggaran, baik anggaran pendapatan belanja negara atau APBN maupun anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, tentu memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan semua pihak terkait. Khusus untuk APBN atau uang rakyat disiapkan pemerintah supaya dapat meningkatkan fokus membidik dan menjaga keseimbangan dalam menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu juga, alokasi penggunaan APBN untuk program pengembalian kesehatan fiskal. KNTB mencoba melakukan wawancara langsung kepada beberapa perwakilan masyarakat, baik yang menerima manfaat anggaran seperti bantuan sosial maupun yang tidak menerima bantuan sosial. Wawancara dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait apa itu anggaran publik. Namanya siapa, Bu? Ibu Misna, Pekerjaannya? gerabah, Usianya kira-kira berapa? ya sekitar 40. Ibu tahu nggak apa itu anggaran publik? Nggak tahu. Apa Ibu tahu bansos itu apa? Bansos itu kan berupa bantuan Oh, pemerintah. oh ya. Apakah Ibu merupakan penerima manfaat bansos Ya, tersebut? alhamdulillah ada Sejak kapan, Bu? sekitar 5 bulan, 6 bulan terakhir ini. Bagaimana awalnya sampai Ibu mendapatkan bantuan sosial tersebut? Awalnya nggak tahu ya, tiba-tiba datang dari pemerintah, turunannya gitu. Oh, gitu. Apa saja bentuk bantuan yang Ibu terima? Ya, bisa berupa uang, beras, telur, tergantung apa yang kita inginkan. Oh, terus itu dapatnya kira-kira apakah sebulan sekali atau gimana? Dulu sih pertama-tamanya itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi sekarang sih sudah agak jarang. Apa tujuan Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Tujuannya sih alhamdulillah ya, Ya. terbantu untuk perekonomian kita. Nambah mesin pawang, tahu pawang? Iya. Dapur. Oke, boleh mungkin diperkenalkan namanya dulu. Oke, nama saya Elsa Ramasari. Umurnya? Umur saya 21 tahun. Sekarang bekerja sebagai apa? Sekarang saya masih mahasiswa. Oke. Mbak Elsa, kalau boleh tahu, Mbak Elsa ini tahu nggak sih apa itu anggaran publik? Secara deskriptifnya saya nggak tahu sih. Oke. Apa Mbak Elsa ini merupakan orang yang menerima bantuan? Secara sosial, ya. Secara pendidikan juga iya. Oh iya, oke. Nah, selama ini bantuan-bantuan yang diterima itu digunain untuk apa aja? Untuk yang pendidikan digunain untuk biaya kuliah, terus digunain untuk kontrakan atau untuk kosan selama kuliah, dan biaya pendidikan lainnya. Oh, kayak tempat tinggal sama keperluan sehari-hari gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Elsa. Kira-kira menurut Mbak Elsa ini informasi tentang transparannya informasi tentang anggaran publik itu gimana sih sejauh ini? Menurut saya tuh transparansi itu menurut saya sih belum transparan ya, soalnya banyak penerima kayak penerima bantuan tuh masih belum tahu, kayak misalnya contohnya orang tua saya, mereka cuman tahu tuh kita dikasih bantuan sama pemerintah, udah itu aja. Kita nggak tahu seberapa banyak dan bagaimana anggaran itu berjalan. Jadi ketika si pembantu ini buat ngasih uang ke masyarakat itu cuman kita dikasih tahu cuman ini uang bantuan dari pemerintah, itu aja. Nggak dikasih tahu sebenarnya uang itu berapa dan uang itu dari mana aja. Jadi nggak dikasih tahu. Jadinya menurut saya belum transparan sih. Oke.
Jadi, anggaran publik menurut Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik. Uang publik yang dimaksud tersebut bersumber dari pajak yang selama ini kita bayarkan kepada pemerintah. Kemudian, pemerintah mengalokasikan penerimaan pajak tersebut untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dia meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Adapun bentuk-bentuk anggaran publik yang dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial, bantuan pangan non-tunai oleh Kementerian Sosial, bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial, bantuan sosial tunai yang disalurkan lewat pos oleh Kementerian Sosial, bantuan sosial tunai yang disalurkan lewat himbara atau himpunan bank milik negara oleh Kementerian Sosial, bantuan langsung tunai dana desa oleh Kemendes, bantuan UMKM oleh Kemenkop UKM, dan terakhir subsidi gaji karyawan dan program prakerja oleh Kemenaker. Selain itu ada berbagai macam bantuan sosial tunai maupun sembako yang sumber dananya dari APBD di setiap daerah, provinsi atau kabupaten atau kota yang mungkin berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, seperti subsidi listrik, keringanan pinjaman bank, dan lain sebagainya.